Sesuai dengan rencana, hari ini istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya di Barreskrim Polri. Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat pagi menjelang siang. Dika, apakah betul tadi dikonfirmasi oleh kuasa hukum bahwa Putri Chandrawati sudah tiba dan menjalani pemeriksaan di sana? Ya betul sekali Daniar, tadi Putri Chandrawati tiba bersama dengan kuasa hukumnya pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan sempat mengecoh awak media yang sejak pagi hari tadi menunggu di depan akses masuk ke gedung Barreskrim. Kemudian mobil yang membawanya MPV hitam ini menuju ke lobi untuk memberikan akses masuk bagi Putri Chandrawati. Kami berhasil mendapatkan sedikit visual kedatangan dari Putri Chandrawati ketika ia memasuki ruang pemeriksaan kesehatan di Barreskrim Polri, tetapi tidak tampak begitu jelas visualnya. Tetapi kami juga berhasil mewawancarai saat Arman Hanis, pengacaranya, pemeriksaan, dan ia menyebutkan bahwa secara fisik Putri Chandrawati yang menjalani pemeriksaan pada sekitar pukul 10:47 tadi tampak dalam kondisi yang sehat, tetapi dalam kondisi psikisnya tidak begitu mumpuni begitu sehingga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Kemudian Arman Hanis juga menceritakan bahwa saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk kemudian nanti jika sudah dinyatakan sehat, dinyatakan siap, maka yang bersangkutan akan segera melakukan pemeriksaan yang pertama sebagai tersangka setelah penetapan tersangkanya diumumkan per tanggal 19 Agustus lalu, Daniar. Ya, Mahardika. Kemudian sambil kita menunggu bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan saat ini terhadap Putri Chandrawati, lalu bagaimana dengan kemungkinan penahanan? Karena kita tahu bersama bahwa Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka 19 Agustus, namun sampai saat ini tidak ditahan karena sakit. Ya, terkait dengan kemungkinan penahanan, tadi saya mencoba untuk bertanya hal yang sama kepada Arman Hanis, pengacara dari Putri Chandrawati, tetapi yang bersangkutan enggan menjawab dan meminta kami, awak media, untuk menunggu dulu hasil dari pemeriksaan kesehatan dan nanti akan diupdate kemudian terkait bagaimana apakah Putri bisa melanjutkan pemeriksaan atau tidak. Tetapi yang pasti secara fisik Arman Hanis menyatakan bahwa Putri Chandrawati dalam kondisi yang sehat. Saya juga tadi mencoba sebenarnya Putri Chandrawati ini sakit apa sampai meminta izin tidak dilakukan pemeriksaan selama 7 hari sejak tanggal 19 Agustus lalu. Arman menyebutkan tidak secara spesifik sakit, tetapi ia hanya menyebutkan bahwa keterangan sakitnya ini sudah diketahui oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan selama 3 hari berturut-turut. Dan kemudian saat ini tepat hari ke-8 yang bersangkutan sudah tiba untuk pertama kalinya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Nah, terkait apakah yang bersangkutan akan kemudian ditahan? Kalau kita merujuk kepada pasal yang menjerat Putri Chandrawati, itu pasal 340 KUHP subsidiar 338 dan jungto pasal 55 dan juga 56 KUHP, ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Biasanya tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun saja biasanya dilakukan penahanan. Tetapi Putri Chandrawati faktanya bisa 7 hari tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan menunggu apakah keputusan dari penyidik nanti, apakah Putri Chandrawati akan langsung ditahan atau tidak. Kita masih akan terus menunggu seperti apa jalannya pemeriksaan yang tentunya tidak bisa kita simak secara langsung karena dilakukan secara tertutup oleh penyidik. Daniar. Ya, sambil menunggu terkait hal itu, Mahardika, kita coba ulas sedikit terkait dengan sidang kode etik semalam ya, yang memang baru saja kita ketahui hasilnya dini hari tadi sekitar pukul 2. Lalu apa kira-kira konsekuensi bagi Sambo sebagai perwira tinggi di kepolisian yang kita tahu bersama bahwa telah dipecat secara tidak hormat meskipun masih akan melakukan banding beberapa hari ke depan? Ya, kita tahu setelah sidang etik selama 17 jam dan baru selesai pada hari Jumat dini hari tadi, Sambo diberikan hukuman 2 hal. Yang pertama adalah hukuman etika dan juga sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang didapatkan adalah sanksi administrasi paling berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dan selain itu ia juga harus ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari ke depan. Dan kemudian yang bersangkutan juga mengajukan banding dan pihak dari Komisi Kode Etik Profesi memberikan waktu 3 hari kerja untuk Sambo memberikan materi bandingnya untuk kemudian disampaikan kepada KKEP. Dan
terkait dengan konsekuensinya tentu setelah ditetapkan eh, hukuman atau sanksi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, maka yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota kepolisian. Artinya dia sudah berstatus sebagai warga sipil saja dan yang bersangkutan harus menjalani proses hukum yang saat ini tengah menjeratnya, yaitu pasal 340 KUHP, subsidi 338 dan jungto 55 dan juga 56 KUHP. Ia pun disebut sebagai salah satu tersangka utama, bahkan dalang atau otak dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Daniel. Iya, lalu terakhir Mbak Hardika, apakah kuasa hukum PC dalam hal ini Arman Hanis yang tadi Anda sudah sempat wawancara sebentar begitu ya, telah memberikan reaksi juga terhadap apa saja yang kemudian menjadi sanksi untuk Sambo? Ya, tadi secara singkat Arman Hanis hanya menyebut bahwa pihaknya akan melihat dulu seperti apa perkembangan lebih lanjut setelah diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi dari Polri terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Verdi Sambo, yang tentunya juga kita tahu sama-sama yang bersangkutan mengajukan banding, tetapi Arman Hanis hanya menyebut bahwa kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa perkembangannya, dan kita juga tentu belum tahu apa langkah hukum selain banding yang nantinya akan diajukan oleh pihak dari Verdi Sambo. Tetapi satu hal yang pasti, Daniar, bahwa berkas penyidikan dari penyidik tim khusus Barreskrim Polri untuk tersangka Verdi Sambo ini sudah dilimpahkan tahap 1 ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung saat ini tengah melakukan penelitian uji formil dan juga material. Jika sudah dinyatakan lengkap maka akan kemudian dikembalikan dan nantinya akan dilakukan pelimpahan tahap kedua. Artinya ketika tahap kedua maka tersangka dalam hal ini adalah Verdi Sambo akan diserahkan ke Kejaksaan Agung bersama dengan bukti-buktinya, dan kemudian Kejaksaan akan melakukan proses selanjutnya untuk menyiapkan persidangan yang nantinya akan dilakukan untuk melakukan pembuktian apakah benar yang bersangkutan terlibat secara langsung dan meyakinkan dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat seperti yang saat ini sudah cukup tersimpulkan oleh penyidik. Dan kita tahu bahwa Verdi Sambo ini tidak bekerja sendiri, tetapi ada 4 tersangka lainnya. Yang pertama adalah tentu istrinya sendiri yang tadi baru saja masuk ke ruang pemeriksaan kesehatan di Barreskrim Polri, itu Putri Chandrawati. Kemudian ada Barada Richard Eliezer, anak buahnya, ajudannya, yang juga berperan sebagai eksekutor dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian ada Brigadir Ricky Rizal yang juga merupakan ajudan dari Verdi Sambo, dan seorang sipil lainnya yaitu ART ataupun juga pengemudi dari keluarga Verdi Sambo, itu Kuat Ma'ruf, yang disebut sebagai pihak yang melaporkan adanya kejadian di Magelang dan juga sejumlah peristiwa lainnya yang terkait dengan peristiwa ini. Nah, kalau kita bicara soal sedikit kronologis versi pihak kepolisian yang sudah dilaporkan, dalam hal ini adalah dilaporkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 beberapa hari yang lalu, menyebutkan bahwa motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ini dipicu oleh adanya tindakan asusila yang belum bisa dipastikan apakah itu perselingkuhan ataupun itu juga pelecehan. Yang pasti berdasarkan laporan dari Kuat Ma'ruf, supir dari Putri Chandrawati ataupun juga dari keluarga Sambo, menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 yang bersangkutan melihat Brigadir Yosua Huta Barat menggendong atau berupaya menggendong Putri Chandrawati dari sofa di kediamannya di Magelang. Kemudian pada tanggal 7 Juli atau 1 hari sebelum peristiwa berdarah di rumah dinas Duren 3, ia juga melihat bahwa Brigadir Yosua Huta Barat ini diduga berada di kamar milik dari Putri Chandrawati. Kemudian yang bersangkutan melaporkan hal tersebut kepada atasannya yang tidak lain tidak bukan adalah Irjen Pol Verdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propampori. Dan beberapa jam sebelum peristiwa pembunuhan yang diduga terjadi pada pukul 17:11 waktu Indonesia Barat, ini Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sejumlah ajudan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka menggelar rapat tertutup di lantai 3. Ini berdasarkan keterangan dari salah satu tim kuasa hukum dari Barada RE yang menyebutkan bahwa rapat tersebut turut dihadiri oleh Putri Chandrawati, dan rapat tersebut mengagendakan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Lalu apa peran Putri Chandrawati lainnya? Di sana juga disebutkan oleh Kabar Reskrim pada saat itu Komjen Agung Budi, yang maksud saya adalah Komjen Agus
Andrianto yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga atau Putri Chandrawati ini mengajak Joshua Huta Barat untuk berangkat ke rumah dinas yang kemudian kita tahu peristiwa berdarah itu terjadi pada tanggal 8 Juli lalu. Dan selain itu ia juga berperan bersama-sama dengan Verdi Sambo untuk memberikan janji berupa pemberian uang total 2 miliar rupiah untuk Barada Richard Eliezer, Brigadir Kepala Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Daniar. Oke, baik Mahardika Utama, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Polri. Kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan terhadap PC. Selamat kembali bertugas.